Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan men-sharingkan mengenai shapes di dalam Microsoft Word 2007. Nah, di dalam menyisipkan shapes di dalam Microsoft Word 2007 memiliki fitur yang agak terbatas ya. Untuk memunculkan shapes, kita buka Insert, kemudian Shapes. Nah, di sini dalam kategorinya ini tetap sama dengan Microsoft Word versi 2010, 2013, 2016, 2019. Jadi di sini ada recently used shapes, lines, basic shapes, block arrow, flowchart, callout, stars, and banner. Nah, jadi di sini saya akan mengambil beberapa, masing-masing kategori saya akan ambil satu. Untuk line, sebagai contoh saya akan menggunakan garis line ini. Lalu saya akan gambarkan satu garis lurus. Nah, setelah garis lurus ini tergambar, saya dapat melakukan perubahan terhadap warnanya, warna garisnya. Ini ada shape outline, kemudian saya tinggal memilih dari theme color atau standard color, atau dari more outline colors. Sebagai contoh saya ambil warna merah, kemudian klik OK, ini bentuknya. Kemudian juga saya bisa mengatur ketebalan garisnya melalui weight. Di sini ada 1/4 poin, setengah, 3/4, 1, 1/2, 2/4, 3, 4/2, 6 yang paling tebal. Jadi saya akan ambil 2/4 saja. Setelah itu saya bisa memberikan dasesnya. Dases ini untuk mengubah jenis garis dari line ini. Jenis garisnya bisa diubah. Yang sedang diaktifkan ini solid. Ini round dot, kemudian square dot, dash dot, long dash dot, long dash dot. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan bentuk dash. Berikutnya, shape outline, arrow. Nah, arrow ini yaitu kita bisa mengubah bentuk line ini menjadi arrow. Ini arrow style 2, langsung nampak hasilnya. Arrow style 3, kemudian arrow style 4, arrow style 5, arrow style 6, arrow style 7, arrow style 8, arrow style 9, arrow style 10, arrow style 11. Nah, misalkan saya ambil yang arrow style 11, seperti ini. Nah, jadi di sini di dalam Shapes 2007, Shapes untuk Microsoft Word 2007 ya, 2007 ke bawah, ini tidak ada shape effect-nya. Jadi shape effect-nya ini terpecah menjadi shadow effect, 3D effect. Kemudian di sini ada rotate-nya. Untuk shadow effect-nya, di sini ada no shadow effect, berarti tidak ada bayangan. Lalu di bawahnya ada jenis-jenis bayangan, ada drop shadow, perspective shadow, additional shadow style. Jadi di tiap shadow ini ada namanya tersendiri, shadow style 1, shadow style 2, shadow style 3, shadow style 4, shadow style 5, shadow style 6. Ini tidak dapat diaktifkan. Nah, karena di sini perspective shadow ini sebenarnya untuk bangun 2 dimensi. Sedangkan yang ini hanya berupa garis. Jadi perspective shadow tidak dapat diaktifkan. Lalu untuk additional shadow style yang bisa diaktifkan ini. Kemudian di sini ada shadow style 18, shadow style 19. Jadi yang tidak dapat diklik ini tidak dapat diaktifkan. Sebagai contoh saya menggunakan shadow style 16. Lalu untuk mengubah warna bayangannya, shadow effect, shadow color. Nah, di sini ada semi-transparent shadow. Semi-transparan maksudnya yang ininya. Ini semi-transparannya. Kalau semi-transparent shadow-nya saya matikan, saya off-kan, maka menjadi gini. Lalu saya akan ubah warna shadow-nya ya. More shadow colors. Saya ambil warna pink. Yang ini. Nah, jadi shadow color-nya di sini udah berubah jadi pink ya. Ini dia.
Lalu kalau semi transparent shadow-nya saya aktifkan, seperti ini, agak-agak transparan. Nah, yang berikutnya, untuk mengatur posisi shadow-nya, ini ada 4 tombol. Node shadow up, ini untuk menaikkan bayangan. Node shadow down untuk menurunkan bayangan seperti ini. Node shadow left untuk membuat bayangan ke sebelah kiri. Node shadow right untuk membuat bayangan ke sebelah kanan seperti ini. Jadi bisa diatur sesuai dengan selera masing-masing. 3D effect ini yaitu untuk memberikan efek 3 dimensi terhadap suatu objek. Kalau no 3D effect berarti tidak ada efek 3 dimensi. Di bawahnya ada kelompok paralel, perspektif, rotate in perspektif. Jadi di tiap bentuk 3D effect-nya ini ada namanya 3D style 1, 3D style 2, 3D style 3, 3D style 4, dan sebagainya. Sebagai contoh saya ambil yang bentuk ini, 3D style 15. Kemudian 3D effect-nya saya buka, ini ada 3D color. Ini kegunaannya untuk mengubah warna ketebalannya ya, warna ketebalannya. Sebagai contoh, saya ambil more 3D color, saya ambil warna purple. Seperti ini hasilnya. Ketebalannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya ubah 3D colors-nya, saya ambil warna dari theme colors, atau saya ambil dari standard colors, ya ini purple-nya. Seperti ini. Kemudian 3D effect, depth ini untuk mengatur ketebalan. Kalau 0 point ya, atau 0 point, ini berarti tidak ada ketebalan seperti ini. Kemudian 3D effect, depth, 36 point berarti ketebalannya 36. Berikutnya ada 72. Kemudian 144. Selanjutnya 288. Berikutnya infinity. Kalau infinity dia panjang seperti ini. Nah, sekarang saya ubah menjadi depth-nya itu 36. Selanjutnya 3D effect, direction. Nah, direction ini untuk mengatur sudut pandang. Jadi bentuk bottom right gini. Kemudian kalau saya pilih bottom right ya, hasilnya gini. Kemudian kalau saya pilih direction-nya begini, ini bottom left ini. Jadi nampak perputarannya ya. Nah, inilah yang namanya sudut pandangnya. Sebagai contoh, saya ambil top. Jadi seolah-olah dilihat dari atas. Kemudian 3D effect, maksudnya ketebalannya itu dilihatnya dari atas. Kemudian 3D effect lighting. Lighting ini untuk memberikan efek pencahayaan. Ini ada direction untuk lampunya, derajatnya. Ini 315 degrees atau 3050 degrees. Ini berarti kemiringannya 315 derajat. Kemudian yang ini, jadi dari tiap tombol ini kita dapat mengatur terang gelapnya pencahayaan. Nah, seperti ini yang paling terang, front lighting. Berarti menerima pencahayaan dari depan. Kemudian 3D effect, lighting, ini ada bright-nya, normal, dim. Kalau bright ini sedang aktif, saya pilih normal, seperti ini. Nampak satu garis ini ya. Kemudian, saya pilih menjadi dim. Kalau dim ini agak gelap. Berikutnya, 3D effect, lightingnya saya pilih ke bright kembali. Kemudian surface ini untuk mengatur bentuk permukaan. Kalau matte ini plastik, metal, wireframe. Kalau matte ini ya matte. Kemudian kalau saya pilih ke surface-nya menjadi plastik, ini seperti tidak ada perubahan ya. Kemudian ini metal. Nah, metal itu agak-agak kasar meskipun di situ perubahannya hanya dikit ya. Metalnya ini udah muncul. Kemudian surface-nya wireframe dalam bentuk kawat seperti ini. Berikutnya surface-nya saya pilih
saya pilih matte saja. Nah, kemudian di sini ada tilt up. Tilt up ini untuk memutar objek ke atas, tilt down untuk memutar objek ke bawah, tilt left untuk memutar objek ke sebelah kiri, tilt right untuk memutar objek ke sebelah kanan. Nah, seperti ini caranya. Setelah itu, rotate. Rotate ini untuk mengatur perputaran. Ada rotate right 90 degrees gini. Maksudnya putar ke kanan 90 derajat. Rotate left 90 degrees, putar ke kiri 90 derajat. Flip vertikal, balik ke bawah. Flip horizontal, balik ke samping. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya saya akan munculkan shape yang lain lagi. Insert shapes. Saya akan ambil dari kelompok basic shape. Sebagai contoh, saya akan ambil gambar smiley ini ya, smiley face. Kemudian saya gambarkan. Nah, selanjutnya saya akan berikan shape outline-nya menjadi purple yang ini. Nah, kemudian kalau untuk change shape-nya, nah change shape ini berarti saya bisa mengubah bentuk. Contohnya ya, kalau misalkan saya akan ubah menjadi bentuk flowchart multi document, tinggal saya pilih aja, maka berubah menjadi bentuk shape-nya. Kemudian juga di sini ada shadow effect seperti tadi. Nah, kalau dalam bentuk 2 dimensi ini perspektif shadow-nya sudah aktif. Kemudian di additional shadow style-nya ini aktif semua. Drop shadow-nya juga aktif. Sebagai contoh saya ambil yang ini. Shadow style 16. Nah, kemudian untuk mengatur efek warna bayangannya ini ada shadow color. Kemudian more shadow colors. Misalkan saya ambil warna biru yang ini, kemudian oke kan, ini hasilnya. Sedangkan untuk 3D effect, ini tidak berfungsi. Yang ini tidak berfungsi ya, jadi tidak dalam memilih shapes, ini belum tentu 3D effect-nya ini bisa berlaku untuk semua bentuk. Nah, sedangkan untuk mengatur posisi bayangan ini tetap aktif seperti tadi. Sekarang saya akan munculkan bentuk yang lain, insert, shapes. Nah, sekarang saya akan munculkan dari block arrow. Misalkan saya ambil yang ini, U-turn arrow. Dan saya gambarkan dulu. Nah, sekarang saya akan mengubah warna dari garis panah ini ya, shape outline. Kemudian saya buka more outline colors. Misalkan saya ambil warna magenta yang ini deh. Seperti ini. Kemudian shape fill-nya ini saya akan gunakan shape fill-nya adalah picture. Sebagai contoh ya, saya akan ambil dari folder picture. Saya akan gunakan gambar gunung ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Selain itu, shape fill-nya dapat saya ubah menjadi bentuk gradient. Nah, kalau dengan menggunakan gradient ini ada no gradient, berarti tidak ada efek gradient. Lalu ada light variation, variasi terang, kemudian dark variation, variasi gelap. Ini ada more gradient. Kemudian di gradient ini ada color-nya. Ada one color, two color, preset. Kalau saya pakai one color, ini hasilnya, ini hanya one color, berarti hanya satu warna. Contohnya saya ambil warna merah yang ini. Kemudian di bawahnya ini kan ada penunjuk dark light. Kalau saya geser penunjuknya ini, cara menggeser penunjuknya ini, letakkan aja mouse pointer di penunjuknya, lalu klik kiri tahan, geser ke sebelah kiri. Ini ada perpaduan dengan warna hitam. Kalau saya geser ke tengah, kalau ke tengah ya, seperti ini. Nah, ini warna aslinya. Tidak ada perpaduan dengan warna apapun. Kalau saya geser ke sebelah kanan, ke daerah light, ini ada perpaduan dengan warna putih. Nah, saya ambil yang light saja. Kemudian transparansinya, ini efek tembus pandangnya. From dan to-nya bisa diatur. Mau from-nya dari berapa persen, to-nya berapa persen, ya berarti bisa kita atur sendiri. Ini maksudnya transparansinya dari 20% sampai 58%.
Kemudian shading style ini adalah tampilan pewarnaan. Horizontal berarti mendatar, seperti ini. Variasinya ada 4. Ini bentuk warnanya kan mendatar. Kemudian vertikal menjadi tegak, diagonal up, seperti ini, diagonal down. From corner, seperti ini, berarti ada sesuatu yang terang dari sudutnya ya. Corner itu artinya sudut. Kemudian from center seperti ini. Sebagai contoh saya ambil from center yang variasinya ini. Kemudian saya klik OK, hasilnya gini. Nah, selain itu shape fill-nya dapat saya ganti menjadi tekstur. Nah, kalau tekstur saya tinggal memilih saja untuk warna untuk tampilan yang sudah ada. Sebagai contoh saya ambil yang ini deh, blue tissue paper. Hasilnya begini. Kemudian saya buka kembali shape fill, pattern. Pattern ini maksudnya corak. Nah, di dalam pattern ini ada jenis-jenis pattern. Ini tiap pattern ada namanya. Kalau saya klik di sini, ini muncul namanya 5%, kemudian 50%, light downward diagonal, dan light vertical, setelah itu dash downward diagonal, dan sebagainya. Sebagai contoh saya ambil solid diamond. Foreground ini berarti warna solid diamondnya, warna coraknya. Sebagai contoh saya ubah ke purple seperti ini. Backgroundnya ini warna latar belakangnya, misalkan saya ambil warna green essence 6 letter 80% yang ini. Kemudian klik OK, ini hasilnya. Selanjutnya, nah untuk shape fill, jenis-jenis pewarnaannya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk shape outline-nya ya juga seperti tadi, tidak ada perubahan. Cuma untuk arrow-nya tidak dapat diaktifkan. Jadi arrow ini tidak dapat digunakan. Ini hanya digunakan untuk kategori line saja. Jadi bukan berarti. Jadi ini tidak dapat digunakan untuk dalam bentuk selain kategori line, ini tidak akan aktif. Berikutnya change shape ini untuk mengubah bentuknya. Contohnya ya, misalkan saya akan ambil bentuk ya, ini flowchart-nya dalam bentuk magnetic disk. Seperti ini bentuknya. Nah, sekarang saya akan memilih shapes yang lain. Insert, shapes. Sekarang saya akan pilih dari flowchart. Dalam flowchart saya akan gunakan yang ini, flowchart alternate process. Kalau flowchart ini disebut dalam bahasa Indonesia ini adalah diagram alir. Seperti ini. Kemudian saya bisa mengubah shape outline-nya ya. Misalkan saya ubah menjadi warna orange yang ini. Nah, kemudian saya bisa mengetikkan teks ke dalamnya. Nah, kalau untuk mengetikkan teks ke dalamnya, maka di sini kita harus meletakkan mouse pointer pada bentuknya dalam keadaan mouse pointer itu harus tanda panah 4 arah. Klik kanan, add text. Nah, sekarang kan kursor sudah muncul. Lalu saya ubah fontnya menjadi Times New Roman. Nah, yang ini Times New Roman. Font size-nya saya pakai 10. Dan posisi teksnya di tengah, center. Saya buka kotak kecil paragraf. Spacing before ini ukurannya 0. After-nya juga saya turunkan jadi 0. Kemudian saya klik OK. Nah, sekarang saya akan ketikkan dulu. Hai, apa kabar? Tanda tanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah saya ketikkan, kita dapat mengubah ukuran dari shape ini ya. Misalkan kita mau hai apa kabar itu 1 baris, tinggal kita perlebar aja, tinggal kita ubah ukurannya seperti ini. Maka udah 1 baris. Perlebar dikit ke bawah supaya tidak ada huruf yang tertutup. Kalau kita mau bentuknya menjadi 2 baris seperti tadi, seperti ini. Tinggal ubah saja ukurannya. Nah, di dalam teks pada dalam shape ini ya, kita dapat memberikan efek apapun, yang penting efek itu aktif. Sebagai contoh saya blok kata hai.
Nah, di sini saya bisa aktifkan bold, italic, underline, atau misalkan saya bisa buka font, kemudian saya bisa berikan font effect-nya, contohnya outline seperti ini. Nah, atau misalkan saya bisa ubah font color-nya menjadi light blue. Ini dia font color-nya. Atau bisa juga saya berikan efek border. Ini ada tombol border, border and shading. Kemudian di bordernya saya pilih shadow, settingnya shadow. Stylenya saya ambil yang garis atasnya tebal, bawah tipis. Colornya saya pilih menjadi yellow. Width-nya saya pakai yang paling kecil, yaitu 1,5 poin. Shadingnya di sini ada fill-nya saya berikan, misalkan purple. Kemudian saya klik OK. Hasilnya begini. Tinggal saya perbesar kotaknya lagi supaya tulisannya muncul. Nah, jadi di dalam memberikan efek untuk teks di dalam shape itu bisa kita lakukan apa saja. Yang penting efeknya bisa diaktifkan. Contohnya ya, kalau saya udah blok huruf H ini, saya buka insert, maka drop cap-nya ini tidak aktif. Jadi yang tidak aktif tidak bisa diberikan. Lalu juga saya bisa memberikan warna di dalam shape ini. Dari format, kemudian shape fill. Misalkan saya pakai bentuk tekstur ya. Saya ambil yang bentuk ini, white marble. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian juga saya bisa memberikan efek 3D-nya, 3D effect. Shadow effect juga bisa diberikan. Saya akan memberikan contoh 3D effect. Sebagai contoh saya ambil yang ini, 3D style 16. Hasilnya seperti ini. Lalu kalau mau saya ubah warna ketebalannya, ini ada 3D color-nya. Tinggal dipilih saja. Saya buka more 3D colors. Sebagai contoh saya ambil warna yang ini. Seperti ini. Kemudian saya bisa ubah 3D colors-nya. Saya pakai theme color saja ya. Misalkan yang ini. Nah, jadi nampak di sini. Nah, demikianlah dengan memberikan efek 3D pada shape ya. Untuk Microsoft Word 2007. Nah, kemudian juga saya akan berikan satu contoh lagi dari insert, kemudian shapes untuk kelompok call out. Nah, call out itu berarti kotak dialog percakapan yang biasanya digunakan dalam komik. Sebagai contoh saya ambil Cloud Call Out. Ini ada Cloud Call Out. Nah, seperti ini. Ini ada Cloud Call Out-nya. Nah, jadi di sini dalam memberikan shape fill, shape outline ya tetap sama. Cuma bedanya di dalam Cloud Call Out, dalam kategori Call Out, ini ada bintik kuning. Bintik kuning yang bisa kita atur. Contohnya begini ya, saya letakkan mouse pointer di bintik kuning ini. Ini kan ekornya ini ada di sini, di posisi ini. Saya bisa ubah. Saya letakkan mouse pointer di bintik kuning ini, lalu klik kiri tahan, bisa saya geser seperti ini. Nah, jadi bisa saya ubah posisinya. Misalkan saya mau ubah ke atas juga bisa. Nah, begini. Setelah itu, di dalam ini juga bisa saya ketikkan sesuatu. Cumanya dalam mengetikkan teks di dalam call out ya, ini tinggal saya klik aja. Namanya juga kotak percakapan dalam komik, berarti saya bisa langsung ketik. Nah, tapi di menu home, saya ubah dulu fontnya. Misalkan saya pakai fontnya Britannic Bold, kemudian font size-nya 12, kemudian font color-nya saya pilih menjadi yang purple. Nah, kemudian saya aktifkan center. Kemudian saya ketikkan, hai, kamu lagi ngapain? Nah, seperti ini. Setelah itu, ini kotaknya masih bisa diperbesar. Seperti ini supaya tulisannya bagus. Kalau kebesaran bisa kita kecilkan. Nah, kalau kita mau ini ya, kita mau supaya
ini yang ininya tidak kelihatan, sebenarnya bisa diakalin. Kalau dalam Microsoft Word 2007 cara ngakalinnya gini, biasanya saya tutup itu. Saya buka insert, saya buka shapes, ya kan. Kemudian saya buka yang ini rectangle, kemudian saya gambarkan seperti ini, saya tutup seperti ini. Setelah itu shape outline-nya saya berikan no outline. Jadi no outline itu untuk menghilangkan warna. Nah, sekarang dua objek ini akan bisa saya satukan. Cara menyatukannya gini. Saya bukain home, menu home, ini ada select. Lalu select objek. Kemudian saya blokkan dulu objeknya ini. Seperti ini. Jadi di sini ada kotak-kotak untuk dua objek ini muncul ya, kotak-kotak kecilnya. Nah, kalau udah muncul, ini formatnya kan ada dua. Pilih saja salah satu, kemudian buka group, lalu pilih group. Maka ini sudah menjadi satu kesatuan. Jadi kalau digeser seperti ini baru nampak ya. Nah, jadi ada penutupnya gitu. Nah, selanjutnya sekarang saya akan munculkan insert shapes dalam bentuk stars and banners. Misalkan saya bentuk dalam bentuk bintang ya, untuk starsnya saya ambil dalam bentuk bintang seperti ini. Nah, ini ada bintangnya. Kemudian di bintangnya ini saya bisa berikan, misalkan shape fill-nya saya pakai warna kuning, kemudian shape outline-nya saya berikan warnanya merah, red. Nah, kemudian saya bisa berikan, misalkan saya mau memberikan, sini nggak ada efek lain lagi ya yang bisa saya berikan. Oke, saya hanya akan berikan ini saja. Lalu saya atur. Ukuran bintangnya saya atur dulu. Kemudian saya akan mengcopy bintang ini. Untuk mengcopy, klik kanan, lalu pilih copy. Kemudian mouse pointer di tempat kosong, klik kanan, paste. Nah, paste optionnya pilih aja keep search formatting. Seperti ini saya atur dulu, kemudian saya paste lagi. Nah, gini. Jadi, ini ada 3 bintang. Nah, 3 bintang ini akan saya satukan. Saya buka menu home, select object. Kemudian saya kurungkan dulu seperti tadi. Klik kiri, tahan, lalu gerakkan mouse untuk mengurungkannya. Nah, sekarang kotak-kotak untuk 3 bintang ini kan sudah muncul kotak-kotak kecilnya. Buka format, group, pilih group. Lalu saya bisa kecilkan ini. Nah, setelah itu saya bisa geser ya. Saya geser kemari. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kalau saya mau menyatukan shape yang ini ya dengan shape bintang, caranya gini. Di menu home, buka select object. Lalu ini select objeknya saya aktifkan dulu. Kemudian mouse pointer kan jadi bentuk panah. Klik kiri tahan, gerakkan mouse, kurungkan dulu objeknya. Nah, sekarang kotak-kotak kecil untuk 3 bintang dan objek shape yang ini sudah muncul. Buka format, kemudian group, pilih group. Seperti ini cara menyatukannya. Yang selanjutnya, saya akan munculkan bentuk banners. Insert, shapes. Lalu banners sebagai contoh saya akan ambil bentuk vertical scroll. Ini saya munculkan seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan mengetikkan teks ke dalamnya. Jadi mouse pointer dalam bentuk keadaan panah 4 arah. Kemudian klik kanan, add text. Setelah itu fontnya saya ubah menjadi Broadway. Kemudian font size saya pakai 12. Dan saya aktifkan middle align. Dan saya ketikkan di sini good luck. Tanda serunya ada 3 kali seperti ini. Nah, setelah itu saya bisa mengubah posisi teksnya. Ini saya blok dulu. Kemudian bisa buka menu format. Ini ada text direction di sini. Ini dia tombolnya text direction. Ini saya klik. Jadi gini, saya klik lagi ini. Saya klik lagi ini. Nah, jadi di sini ada 3 posisi teksnya. Kalau mau mendatar ini,
bentuk yang ini, bentuk satu lagi yang ini. Misalkan saya pakai yang ini ya. Nah, kalau saya pakai yang ini kan kebesaran di sebelah bawah, di sebelah kanannya ya. Ini saya tinggal geser aja ukurannya ini, saya ubah ukurannya. Jadi seperti ini. Nah, jadi beginilah cara kita mengatur shapes di dalam Microsoft Word 2007. Terima kasih dan sampai jumpa pada sharing berikutnya.